Selamat sore jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya malam ini? Sore ini? Kedua kalinya kita berbakti kepada Tuhan, kebaktian pada satu hari. Tidak terlalu banyak kan ya? Karena ada masih kerasak gosok. Ada orang yang merasa kebanyakan gitu. Misalnya orang Israel dulu. Mungkin mereka bosan. Mereka bosan, dengerin Nabi ini lagi, ngomongnya sama lagi. Tapi ya lihat apa yang terjadi kalau mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Beberapa minggu yang lalu kita sudah lihat ayat 1 sampai ayat ke-6, sekarang kita ayat 7 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 7 sampai 24. Nah, ini cukup panjang, jadi kita akan baca silih berganti, saya duluan, yang ayat ganjil, kemudian jemaat sekalian ayat yang genap. Jadi saya 7, kalian 8, kita akan silih berganti, satu ayat sampai 24. Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Setelah itu dia berseru kepada Tuhan,
Lalu ia menganjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merindukan firman-Mu dan ingin belajar supaya kami bisa dibentuk olehnya. Karena firman-Mu itu hidup, maka jikalau kami menyimpannya di dalam hati kami, maka kami pun akan hidup. Mohon Kau yang memberikan pengertian dan hikmat oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, supaya kami paham dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama kita bertanya, ini janda di Sarfat ini cukup menarik karena Tuhan mengirim Elia ke Sarfat. Nah, Sarfat ini tempat seperti apa? Karena ini bukan wilayah Israel, ini adalah wilayah Sidon. Jadi Sarfat itu adalah salah satu kota yang cukup besar pada waktu itu. Dan dari kata Sarfat, akar kata bahasa Ibraninya itu artinya memurnikan. Jadi kemungkinan ini adalah satu kota industri yang pada waktu itu berhubungan dengan besi-besian atau logam-logam yang harus dibakar dan dimurnikan. Jadi adalah satu kota yang penting dan memiliki industri yang cukup maju, tetapi pasti sama seperti semua kota lain di daerah sekitar situ, juga mengalami kelaparan dan kekeringan. Tetapi, ini wilayahnya di luar wilayah Israel. Kita ingat bahwa pernah ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga pergi keluar dari wilayah Israel, seperti misalnya Abraham pergi ke Mesir, Ishak juga pernah. Ya. Lalu kemudian ternyata itu tidak baik. Ya. Tidak baik karena ternyata bukan rencana Tuhan. Tetapi kali ini Tuhan yang suruh Elia pergi ke Sarfat. Padahal Sidon itu ya, adalah negaranya si Isabel. Itu adalah bangsanya ya permaisuri mereka pada waktu itu. Yang sangat jahat, yang membawa orang Israel kepada penyembahan berhala, yang menjadi promotornya Baal. Malah Tuhan menyuruh Elia pergi ke situ. Ya. Di dalam Lukas pasal 4, ayat 25 dan seterusnya, Tuhan Yesus pernah menyebut kota Sarfat ini. Waktu itu Tuhan sebut sebagai suatu ilustrasi. Waktu itu selain janda di Sarfat ini disebut, ada juga panglima Aram, namanya Naaman, juga disebut. Untuk mengilustrasikan bahwa Tuhan memberikan keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi menjadi marah. Mereka dengan kesalahpahaman mereka, berpikir bahwa hanya orang Yahudi lah yang akan diselamatkan. Bahwa keselamatan itu hanya ada pada diri mereka. Tetapi Tuhan ya menunjukkan dari sejarah ternyata tidak demikian. Tuhan mau menyelamatkan siapapun yang bertobat. Oleh sebab itu janda di Sarfat ini, Naaman disebutkan. Dan nanti kita akan lihat lagi Lukas pasal 4 ayat 25 ini. Tapi sekarang kita mau melihat. Tadi saya singgung bahwa Tuhan yang menyuruh Elia. Berarti kalau begitu Tuhan punya suatu rencana. Kalau manusia yang jalan sendiri, bukan rencananya Tuhan, pasti nanti ada efek sampingnya. Tapi sekarang kita melihat bahwa Tuhan punya rencana. Jadi kita mau melihat apa rencana Tuhan.
Pertama kita melihat rencana Tuhan untuk Elia sendiri. Tuhan mau memelihara Elia. Jadi Tuhan yang sudah mengutus Elia, Tuhan pakai Elia, Tuhan mau supaya orang Israel mendengarkan perkataan Elia. Tuhan mau Israel bertobat. Jadi tidak mungkin Tuhan membiarkan Elia sampai dia kelaparan atau kehausan, tidak mungkin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah lihat yang ayat 1 sampai ayat ke-6 kan? Bagaimana Tuhan kalau dia mengutus seseorang tidak mungkin Tuhan tahan logistiknya. Nggak mungkin. Tuhan yang mengutus. Tuhan yang membiarkan Daniel masuk ke gua singa. Ya sekaligus Tuhan kirim juga malaikat untuk menyertai Daniel. Dan semua itu adalah prinsip-prinsip yang kita baca berulang kali di dalam Alkitab, dan cerita ini bukan pengecualian. Tetap sama juga. Nah, Tuhan juga mau melatih Elia. Di ayat 1 sampai 6-nya, Tuhan suruh Elia sembunyi di sungai Kerit. Ini untuk melatih kesabarannya Elia. Untuk melatih supaya dia bersandar kepada Tuhan hari demi hari. Supaya dia lihat-lihat gitu di mana ada burung gagak, siapa tahu burung gagak yang itu yang akan bawa roti kepada dia. Dan dia tidak tahu. Atau burung gagak yang itu lewat. Oh berarti bukan. Mungkin ada burung gagak yang lain. Yang kali ini mereknya Grab gitu atau Go. Tidak tahu. Atau hanya lewat saja. Tapi yang jelas Tuhan masih belum selesai melatih Elia supaya bersandar kepadanya. Jadi, ini menjadi suatu pengalaman yang sangat bagus untuk Elia. Nah, Tuhan membuat Elia ini menjadi alatnya. Tetapi melalui suatu proses. Kita membaca di ayat yang 1, ayat yang kedua, bahwa Tuhan menyuruh Elia berfirman. Dan firman-Nya ini sederhana, ya, to the point. Tetapi Tuhan mau membangun Elia menjadi alat yang makin hebat. Karena di pasal-pasal berikutnya Tuhan akan pakai Elia dengan lebih hebat lagi. Oleh sebab itu maka proses yang Tuhan mau masukkan Elia itu harus hebat juga. Nah, oleh sebab itu maka Tuhan punya program untuk Elia. Jadi kalau kita menilai hidup kita, apakah ada suatu kesusahan yang harus kita hadapi? Jangan kita berkecil hati. Mungkin itu adalah suatu proses yang Tuhan izinkan kita alami. Dan itulah yang akan membuat kita siap untuk dipakai Tuhan dalam suatu cara yang kita belum tahu. Elia juga belum tahu. Tetapi Tuhan mau, Tuhan punya rencana. Nah, nanti di ayat yang ke-17-nya dan sesudahnya, Tuhan mau melatih Elia lagi. Selain bersandar kepada Tuhan, selain percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan mau supaya Elia menjadi seorang mediator. Di cerita yang ayat 17 sampai ke 24 ini, anak dari janda ini meninggal. Dan janda ini sangat sedih sekali, dia bahkan berseru kepada Elia, apakah engkau datang ke sini untuk mengingatkanku akan kesalahanku? Apakah engkau datang ke sini supaya anak saya mati? Pada waktu itu, mereka paham bahwa, wah, ini Nabi Tuhan ini lain daripada yang biasanya. Kalau macam-macam dengan Nabi Tuhan, awas bisa kena kutuk, bisa mati malahan. Kalau berdosa terhadap orang biasa, ya udah, tapi berdosa terhadap Nabi Tuhan, oh ini serius. Jadi mungkin si janda ini berpikir, wah ini gara-gara Nabi datang ke sini, malahan dosa saya semakin kelihatan, malahan saya semakin terlihat salah, semakin saya kena hukuman sampai anak saya mati. Tetapi kemudian dia berdoa, Elia berdoa.
Dia berdoa kepada Tuhan dan dia bilang apa? Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu dia berdoa sampai 3 kali. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Dan ini adalah suatu doa yang sangat indah, yang Tuhan ingin kita lakukan. Hari Rabu kemarin ya, atau minggu kemarin saya di RBC, saya juga berkhotbah tentang doa syafaat. Bagaimana Abraham berdoa untuk Lot dan orang-orang kota Sodom. Dan doa syafaat adalah doa yang Tuhan sangat dengarkan. Tuhan sangat senang dengan doa syafaat. Doa syafaat itu bukan doa yang panjang-panjang ya. Tadi waktu awal Saudara Boni doanya mungkin panjang gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi bukan itu yang namanya syafaat. Kadang-kadang orang kalau dengar doa syafaat, udah tahu, wah ini bakalan panjang. Bukan tergantung panjangnya. Arti dari kata syafaat, bahasa Inggrisnya adalah intercessory. Artinya menjadi penengah, menjadi mediator, menjadi pengantara. Jadi, berdoa syafaat bagi orang lain itu artinya menjadi perantara antara orang tersebut dengan Tuhan. Mungkin ada suatu dosa, mungkin ada suatu kesalahan. Seperti dulu Tuhan mau menghukum bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 32. Ketika mereka menunggu Musa 40 hari 40 malam tidak turun-turun dari Gunung Sinai, mereka malah bikin lembu emas. Tuhan mau memusnahkan mereka. Kalau bukan karena Musa yang kemudian berdoa dan mendamaikan antara Tuhan dengan orang Israel. Mereka waktu itu sudah musnah. Tetapi karena Musa berdoa sebagai mediator, itulah namanya doa syafaat. Dan itu kenapa sangat didengarkan oleh Tuhan? Kenapa itu punya efek yang sangat besar? Adalah karena itu sesuai dengan sifatnya Tuhan sendiri. Yesus adalah mediator. 1 Timotius 2 ayat 5. Tunggallah, satulah, esalah dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Yaitu manusia, Kristus Yesus. Jadi Yesus, dia menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dan siapapun yang berdoa untuk menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, itu sedang meniru Tuhan Yesus. Makanya Tuhan senang. Makanya Tuhan pasti mendengarkan. Oleh sebab itu, ketika Elia berdoa seperti ini, maka Tuhan mendengarkan doa Elia. Ini adalah suatu latihan yang sangat diperlukan oleh seorang hamba Tuhan. Bayangkan, Tuhan mau pakai Elia sebagai apa sih? Tuhan bukan memakai Elia hanya untuk menghukum. Pokoknya tidak akan turun hujan sampai saya katakan. Tuhan tidak mau Elia itu cuma terkenal karena bikin kekeringan. Tuhan mau supaya Elia itu menjadi mediator. Oleh sebab itu pekerjaan Elia berikutnya di Gunung Karmel, pekerjaan Elia selanjutnya adalah untuk memberitakan Injil, adalah untuk membawa Israel kepada pertobatan, dan bahkan sampai mencari penggantinya dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk Elia. Tapi dia harus menjadi seorang mediator. Dia harus menjadi pendamai. Dia harus merangkul orang-orang yang berdosa. Dia harus menunjukkan kesabaran. Dia harus menunjukkan kasih kepada orang-orang berdosa. Memang dia adalah nabi Tuhan. Memang dia yang mengusung standarnya Tuhan. Mungkin pada waktu itu bisa dikatakan dia itu termasuk salah satu pilar dan dasar kebenaran. Berarti dia harus tegas. Berarti dia harus yang salah dia bilang salah. Dia harus menegur kesalahan, tetapi di saat yang sama dia harus menjadi seorang mediator. Ini tugasnya dia. Nah, Tuhan sedang melatih si Elia ini. Jadi ada rencana Tuhan buat Elia. Tapi kemudian ada rencana Tuhan buat janda ini juga. Ada rencana Tuhan buat janda ini. Coba lihat bahwa di awal-awal, apa kata janda ini? Ayat yang ke-12, demi Tuhan Allahmu yang hidup.
Ya, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali sedikit. Ya. Jadi menurut perkataan si janda ini, dia masih belum mengakui Tuhan, di sini katanya Yehovah, ya, Tuhan Allahmu, Yehovah Allahmu, dia belum mengakui Yehovah sebagai Allah dia sendiri, itu adalah Allahnya Elia. Tetapi walaupun dia belum sepenuhnya mengakui Yehovah sebagai Allah dia, tetapi dia tidak menolak kebenaran. Nah, minimal dia sudah punya kesadaran akan kebenaran itu. Makanya dia bilang bahwa Tuhan Allahmu itu hidup. Tuhan Allah itu hidup. Nah, Tuhan pasti akan mengirimkan terang kepada orang yang sadar bahwa dia ada di dalam kegelapan. Orang yang tersesat di hutan, dia akan mulai mencari di mana jalan keluar. Kalau orang tidak merasa tersesat, dia tidak akan cari jalan keluar. Maka untuk apa Tuhan ya kasih dia jalan keluar? Dia tidak mencari jalan keluar, dia memang mau tetap tersesat di dalam hutan itu. Kalau orang sudah merasa dia berada di dalam kegelapan dan dia mencari-cari di mana ada terang, maka Tuhan akan tunjukkan terang kepada dia. Seorang janda yang mungkin termasuk kaum yang paling marginal, paling lemah. Tetapi justru dia yang diterangi, yang dikirimi terang Elia. Oh, kenapa? Karena dia tidak menolak kebenaran itu. Sebenarnya kebenaran itu jelas. Ingat, kebenaran itu apa? Kebenaran itu realita. Kebenaran adalah realita. Apa yang tidak real, tidak mungkin benar. Allah itu ada. Itu adalah realita. Berarti itu adalah kebenaran. Yesus adalah Allah. Berarti itu adalah, kalau itu real, itulah kebenaran. Kita diubah ketika kita percaya. Oh, apakah itu realita? Atau jangan-jangan cuman mengaku-ngaku saja? Tapi kalau orang benar-benar diubah, kalau ada suatu bukti, suatu perubahan, maka kalau begitu itu realita. Maka itulah kebenaran. Saudara, Tuhan melihat bahwa dia punya kebutuhan rohani. Tuhan kirim Elia ke situ. Tapi Tuhan melihat juga kebutuhan jasmania. Oleh sebab itu Tuhan mencukupi kebutuhan janda ini. Dan dengan cara yang luar biasa pula. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Yang paling utama adalah kebutuhan rohani. Itulah sebabnya program utama Tuhan di bumi ini adalah lewat jemaat lokal. Yang akan memenuhi kebutuhan rohani manusia. Tetapi kemudian Tuhan punya cara, banyak cara untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak-anaknya. Nah, Tuhan mau supaya janda ini komit sepenuh hati. Ya. Janda ini sudah sempat mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Ya. Apa artinya ini? Artinya, dia mengakui bahwa sebenarnya yang hidup itu adalah Tuhan, bukan Baal. Ingat bahwa Sarfat itu adalah daerah Sidon, daerah penyembah Baal. Tapi dia bukan berkata demi Baal, demi Yehovah yang hidup. Jadi, berarti dia sudah bisa membuka matanya, lalu kemudian menyadari yang hidup itu bukan Baal. Baal tidak bisa ngapa-ngapain. Yang hidup itu Tuhan. Firmannya Baal, nabi-nabi Baal, nggak ada efeknya. Mungkin sudah bertahun-tahun nabi-nabi Baal, mereka berdoa meminta hujan, tidak turun-turun hujan. Tetapi perkataan nabi Tuhan, sekali dia bilang tidak turun hujan, benar-benar tidak turun hujan. Berarti yang mana yang hidup? Dia bisa membuka mata rohaninya. Tetapi Tuhan mau supaya dia mengambil langkah
komitmen sepenuhnya. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh dia untuk melakukan suatu hal yang di luar pemikiran kita. Dan dia taat. Oke, tapi kita lihat yang lebih ekstrimnya lagi, yaitu sampai anaknya mati. Sampai Tuhan mengizinkan anak dari perempuan ini mati. Ya. Walaupun dia sudah taat kepada Tuhan, dia bahkan ikut ambil bagian dalam memelihara hamba Tuhan. Dia menikmati berkat Tuhan. Tapi Tuhan mau dia membuat keputusan bahwa Tuhan itu bukan hanya Allahnya Elia, tapi Allahnya dia juga. Oleh sebab itu, dia izinkan anaknya ini mati. Nah, ini mengilustrasikan kepada kita bahwa tidak peduli siapapun, konsekuensi dari dosa itu ujung-ujungnya adalah mati. Ini adalah konsekuensi dari dosa. Kekeringan ini adalah konsekuensi dari dosa. Kelaparan, kekurangan, kesusahan, ini adalah konsekuensi dari dosa. Tuhan sedang menghukum mereka. Menghukum Israel karena mereka menyembah Baal. Ya Sidon kena juga, ya karena mereka juga ikut menyembah Baal. Jadi mereka punya suatu dosa. Dan dosa itu konsekuensinya adalah mati. Apakah matinya itu sekarang, atau matinya 1 hari lagi? Sama saja. Makanya waktu janda ini ketemu Elia pertama kali, dia bilang, kami cuma punya segenggam tepung lagi. Kami akan bikin roti, kami akan makan, lalu kami akan mati. Apakah ada bedanya? Dia mati pada hari itu juga atau dia mati besoknya? Sebenarnya kan tidak ada bedanya. Oleh sebab itu dosa itu, ketika dia harus mencapai kematangan dari konsekuensinya, yaitu maut, dia sama bagi semua orang. Dan itu adalah kematian. Dan anaknya mati. Dan ini menjadi suatu shock bagi janda ini. Sampai dia berseru apa? Ini ya. Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ada satu hal yang menarik di sini. Janda ini mengira bahwa Elia datang, anaknya mati, itu tujuannya untuk mengingatkan dia akan kesalahannya. Bukankah memang itu tujuan dari kematian? Pada awal sekali manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan kan bilang bahwa mereka pada hari mereka memakannya, mereka akan mati. Lalu kemudian Tuhan mau menyelamatkan mereka. Tetapi bagaimana supaya mereka selamat sambil tetap memelihara firman Tuhan bahwa mereka harus mati itu? Ternyata tetap harus ada kematian. Maka waktu itu Tuhan mengambil kulit binatang katanya. Kalau binatang diambil kulitnya jadi gimana binatangnya? Ya mati. Jadi ada kematian. Dan sejak saat itu Tuhan memerintahkan supaya manusia selalu melaksanakan suatu ritual kematian. Untuk mengingatkan manusia, ini loh konsekuensi dari dosamu, bahwa harus ada yang mati. Harusnya kamu yang mati. Tetapi domba inilah yang jadi korbannya, dia yang mati. Memang kematian itu fungsinya adalah untuk mengingatkan manusia bahwa dia berdosa dan dia harusnya mati. Itulah sebabnya pengkhotbah berkata bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan semua orang. Hendaknya setiap orang merenungkannya. Jadi kematian itu tujuannya adalah untuk membuat kita merenungkan kematian, merenungkan kesalahan. Kalau pergi ke rumah pesta, mungkin tidak sempat merenungkan hal-hal yang dalam seperti itu.
Mungkin tabu untuk membicarakan kematian. Tetapi kalau di rumah duka, ketika kematian itu di depan mata, ketika ada tangisan di kiri dan kanan, disitulah orang dipaksa untuk merenungkan kesalahannya sendiri, merenungkan dosanya. Jadi saudara, kematian anak ini Tuhan pakai untuk mengajarkan bahwa ujung-ujungnya manusia itu harus menerima konsekuensi. Lalu, untung ceritanya berakhir happy ending. Akhirnya anak ini hidup kembali, dan janda ini akhirnya mengakui, ya, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya. Nah, saya yakin bahwa ini adalah suatu pernyataan iman dari janda ini. Di Yohanes pasal 4, kalau kalian ingat ada seorang perempuan Samaria yang ketemu Tuhan Yesus di sumur. Itu pun waktu dia ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus, lalu kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa akulah yang bisa memberikan air hidup kepadamu, yang kalau kamu minum, kamu tidak akan haus lagi. Lalu kemudian akhirnya si perempuan Samaria itu minta, dan Tuhan bilang, ayo bawalah suamimu kemari. Dia bilang tidak punya suami, tepat katamu. Karena engkau punya 5, dan yang padamu sekarang itu bukan suamimu. Wah, kaget ya. Dia kembali ke kota, dia kasih tahu lagi orang-orang kotanya, dan dia bilang apa? Ayo ikut saya. Di luar situ ada seorang Yahudi yang memberitahukan kepadaku semua perbuatanku. Mungkinkah dia Kristus? Dan orang-orang kota Samaria itu pergi mencari Tuhan Yesus. Lalu kemudian, dalam beberapa ayat kemudian mereka bilang apa? Mereka bilang sama perempuan yang tadinya pertama mengajak mereka keluar itu, kami percaya, tetapi bukan karena perkataanmu lagi. Akhirnya mereka percaya kepada perkataan Yesus. Percaya kepada firman Tuhan. Ini percaya kepada firman Tuhan. Ya, akhirnya sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Apakah Anda pernah membuat pernyataan iman seperti ini? Apakah engkau berani mengucapkan di muka umum bahwa aku yakin bahwa perkataan ini adalah benar? Kalau di sebelah, tetangga, itu ada 2 kalimat yang harus diucapkan. Ya. Harus mengucapkan ini, dia percaya siapa rasul, segala macam, begitu. Kenapa kita tidak ada? Kita tidak ada kalimat yang harus diucapkan gitu kan, untuk masuk. Bahkan dibaptis pun, yang bicara bukan yang dibaptisnya. Yang membaptiskan yang ngomong, gitu kan, berdasarkan pengakuan iman saudara. Jadi, Tuhan mengizinkan anak ini mati supaya si perempuan ini akhirnya shock dan kemudian membuat keputusan. Oke. Sesudah dia melihat, dia disadarkan akan dosa dia dan dia dipaksa untuk membuat suatu keputusan. Akhirnya dia membuat keputusan, sekarang aku tahu. Nah, jangan sampai saudara, kita mesti ada kematian dulu, baru kemudian kita membuat keputusan, karena sekaranglah saatnya, dan ada kesempatan sekarang. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan ini, buatlah keputusan, nyatakan imanmu, bahwa engkau benar-benar percaya kepada Tuhan, dan engkau mau hidup untuk Tuhan. Nah, saudara, setiap kali ada kebangkitan, dan ini sebenarnya adalah kisah orang dibangkitkan dari kematian. Pertama kali di dalam Alkitab. Ya. Pertama kali orang dibangkitkan. Itu oleh Elia. Nanti berikutnya masih ada lagi. Tetapi setiap kali ada kebangkitan itu adalah ilustrasi. Bahwa kita ini yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah mati bagi dosa. Sudah mati. Tetapi kemudian diberikan hidup di dalam Tuhan Yesus. Diri kita yang lama sudah mati,
Dan dianggap itu sudah mati, sudah manusia yang lama, kita sudah mati. Konsekuensi dosa sudah dilaksanakan, kita sudah mati. Bersama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita sudah mati. Lalu yang sekarang ini, yang sekarang kita hidup ini, adalah hidup yang baru yang Tuhan berikan. Seperti yang anak ini alami. Dikasih hidup baru lagi. Sehingga bangkit. Padahal tadinya sudah mati. Tetapi kemudian dia diberikan hidup baru. Ini ilustrasinya. Indah sekali. Lalu kemudian, selain itu, Tuhan ada rencana untuk memelihara dan melatih Elia. Tuhan mau memelihara, mau menyelamatkan janda di Sarfat ini. Lalu kemudian Tuhan punya rencana untuk memperingatkan orang Israel. Ada suatu peringatan yang sangat keras. Karena kekeringan ini adalah suatu teguran langsung. Ya. Penyebabnya adalah karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka menyembah Baal. Padahal di Imamat pasal 26, kalau kalian baca pasal 26, pasal 27 itu adalah pasal tentang berkat dan kutuk. Seandainya mereka setia kepada Tuhan, seandainya mereka tidak menyembah dewa-dewi bangsa-bangsa asing, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Bahwa Tuhan akan memberikan hujan pada musimnya. Itu adalah janji di ayat 4-nya, Imamat pasal 26. Jadi ketika mereka kekeringan, itu sebenarnya tinggal mereka buka di dalam Imamat pasal 26 itu. Lihat, kamu tidak setia, makanya tidak turun hujan. Tidak turun hujan. Oleh sebab itu, maka ini adalah suatu teguran yang sangat keras, sangat langsung. Tuhan mau kasih tahu mereka, kamu telah tidak setia. Kamu menyembah Baal itu salah. Lalu, ini juga merupakan suatu pelajaran. Bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu yang baik. Jadi kalau orang Israel menolak Tuhan, maka mereka menolak sumber segala yang baik. Kalau orang sudah menolak sumber kebaikan, maka apalagi yang dia punya? Apalagi yang tersisa? Kalau orang menolak sumber kehidupan, maka yang pantas dia dapatkan adalah kematian. Kalau orang menolak Tuhan, maka ini adalah konsekuensinya. Tuhan itu apa? Air hidup. Tuhan itu adalah roti hidup. Sehingga mereka yang menolak Tuhan pasti kelaparan dan kehausan secara rohani. Tanpa Tuhan, mereka tidak bisa hidup. Nah, saudara, Tuhan sengaja untuk memilih hukuman yang satu ini, ya, yaitu kekeringan. Karena dewa yang Israel sembah itu pada waktu itu adalah Baal. Siapa Baal? Baal adalah di dalam bangsa Sidon itu dewa badai. Dewa badai. Jadi Baal itu yang mengendalikan hujan badai, mengendalikan guntur dan kilat. Tetapi selama 3,5 tahun awan pun tidak ada. Mana ada badai? Mana ada hujan? Guntur dan kilat. Awan pun tidak ada. Ya. Baal adalah dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Itu yang membuat bangsa Sidon menyembah Baal, dan itu juga yang membuat orang Israel tertarik untuk menyembah Baal. Karena pada waktu itu, nah ini kita harus mengerti sedikit, bahwa pada zaman itu, masyarakat itu, manusia itu sangat tergantung kepada bahan makanan. Seluruh masyarakat, seluruh kebudayaan mereka berpusat kepada berapa banyak persediaan makanan yang mereka miliki. Dan tidak seperti sekarang. Sekarang itu ada bahan makanan di mana-mana. Kamu pergi ke Alfamart di depan, ke Indomart, ya, ke seberang Family Mart lagi. Wah, di mana-mana ada Mart-Martan. Ya, ada JP Mart. Mana JP-nya? Wah, ya. Di mana-mana ada Mart.
ada Bulog, ya, ada ketahanan pangan nasional, mesti berapa bulan? 6 bulan misalnya. Untuk kasih makan 200-an juta orang selama 6 bulan, ada stok persediaan. Zaman dulu nggak ada seperti itu. Oleh sebab itu, ada ini, misalnya ada kolaps, ya. Ada kehancuran zaman, pada waktu itu zaman Bronze Age, ya. Kemudian terjadi kelaparan di seluruh daerah wilayah Timur Tengah itu. Sehingga bangsa-bangsa besar itu hancur. Ya. Termasuk Babel, segala macam. Ya. Sebelum Babel itu, yang di Mesopotamia itu, yang di Ur-Kasdim itu. Ya. Itu kenapa? Karena mereka kekurangan makanan. Jadi, pelajaran yang dibawa, yang diturunkan kepada keturunan mereka adalah bahwa harus punya makanan terus. Bahwa kalau panen berhasil, itu adalah berkah. Kalau panen gagal, itu musibah. Musibahnya nggak tanggung-tanggung, saudara. Ya. Musibah karena gagal panen itu bisa mati sampai 50% anggota keluarga. Ya. Nggak main-main. Jadi, orang Israel waktu itu mengejar Dewa Baal, karena Dewa Baal menjanjikan kesuburan, menjanjikan panen, menjanjikan hujan. Jadi mereka mengejar Dewa Baal. Tapi Tuhan kasih kekeringan. Oke, karena kamu mengejar Baal untuk kemakmuran, untuk hujannya, saya akan stop. Tidak ada hujan. 3,5 tahun. Ini pelajaran. Lalu, janda di Sarefat ini kan menyadari ini. Ya. Dan dia sampai mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, bukan Baal. Tapi herannya, kenapa Israel bisa begitu buta? Seorang janda yang di Sarefat aja bisa melihat hal ini. Tetapi Israel yang ada nabi-nabi, Israel yang punya hukum Taurat, Israel yang punya sejarah yang panjang, malah mereka yang tidak bisa melihatnya. Atau mungkin mereka terlalu sombong untuk mengakui bahwa mereka telah salah memilih, bahwa mereka telah mengejar hal yang salah. Nah, seringkali bagi manusia adalah sulit untuk melepaskan apa yang nyaman buat dia, melepaskan apa yang dia kasihi. Jelas Ahab, Isabel tidak mau melepaskan Baal karena mereka mengasihi kekayaan, mereka mengasihi dunia ini. Bagaimana mereka mau disuruh berpaling kepada Tuhan? Mereka tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka mau kembali kepada Tuhan? Nah, saudara. Jadi pesan Tuhan bagi Israel dan Sidon itu jelas sekali. Baal bukanlah Allah. Hanya satu Allah yang hidup. Nah, itu adalah Yehova. Jadi ada 3 rencana buat Elia, buat janda, dan buat Israel. Tapi sebelum kita tutup, saya mau mengajak kita untuk melihat imannya si janda ini secara spesifik. Imannya si janda ini, ya. Jadi Tuhan kan kasih suatu perintah yang tanda kutip agak nggak masuk akal. Ya. Ini mungkin orang berkata bahwa permintaannya Elia ini agak keterlaluan, nggak tahu diri. Ya. Masa janda ini tinggal sisa satu genggam lagi ini tepung, lalu kemudian dia mau pulang, dia mau masak buat anaknya, dia mau makan, kemudian dia mau mati, masih diminta sama Elia pula. Mungkin ada yang pikir begitu. Tetapi kenapa Tuhan memberikan perintah yang nggak masuk akal seperti ini? Karena jalan keluarnya Tuhan juga di luar akal manusia. Kalau Tuhan kasih perintah yang masuk akal doang, itu manusia juga bisa pikir. Itu manusia juga bisa kerjain. Tapi Tuhan mengerjakan hal-hal yang manusia tidak bisa kerjakan. Oleh sebab itu perintah-perintahnya Tuhan itu seolah-olah nggak masuk akal bagi manusia. Karena manusia memang tidak mampu mengerjakan apa yang Tuhan mampu. Jadi, kalau
Kalau si janda ini benar-benar beriman, ya, kalau janda ini benar-benar percaya dengan apa yang dia sendiri katakan bahwa Tuhan Allahmu, Allah Elia, yang hidup, maka dia akan taat. Maka dia akan melakukan apa yang diminta oleh Elia. Nah, Tuhan menginginkan ini. Ini yang Tuhan inginkan. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah keseriusan. Yang Tuhan inginkan adalah suatu respon percaya kepada Dia. Namanya iman. Karena apa? Tuhan menginginkan suatu hubungan yang bermakna dengan manusia. Maka Tuhan tidak menginginkan hubungan yang superficial. Zaman sekarang ada istilah gold digger. Siapa yang tidak tahu artinya gold digger? Pengeruk emas, apa? Nggak tahulah bahasa Indonesianya. Ya. Intinya, pengeruk emas gold digger ini, dia asalkan melihat misalnya ya, bisa cowok bisa cewek sih, tapi kebanyakan digambarkan yang perempuan. Kalau melihat ada laki-laki yang kaya raya, mau nempel-nempel sama yang kaya raya. Karena apanya, saudara? Jadi tidak peduli dia tinggi atau pendek. Biasa kan tadinya idealis maunya yang tinggi. Tapi kalau asal dia punya banyak duit, ya udah nggak apa-apa lah. Yang pendek juga nggak apa-apa. Yang botak nggak apa-apa. Yang gendut, yang perutnya gentong nggak apa-apa. Yang hitam nggak apa-apa. Asalkan apa? Asalkan ada duitnya. Nah ini, kalau begitu hubungannya ini berdasarkan uang, apakah ada kasih yang sejati? Tidak ada. Tuhan tidak mau hubungan seperti itu. Tuhan mau bahwa manusia benar-benar mengasihi Dia. Bukan karena dapat berkat dari Tuhannya. Bukan datang ke gereja karena ada sembako yang dibagikan. Bukan karena ada door prize. Bukan karena ada artis yang manggung di sini, bukan karena jokes-nya, bukan karena ada stand up comedy, tapi karena mengasihi Tuhan, karena kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Tuhan kasih suatu permintaan yang di luar nalar manusia. Sebenarnya Tuhan mau supaya janda ini mengutamakan Tuhan. Kan itu permintaannya. Boleh, kata Elia. Kamu perbuat itu boleh. Kamu mau pulang, kamu mau bikin roti bundar kecil buat kamu dan anak kamu, boleh, tetapi buat dulu buat saya. Buat dulu buat saya. Sebenarnya ini adalah satu ujian. Ya. Apakah dia lebih mengutamakan Tuhan daripada dirinya sendiri? Ada contohnya. Yang gagal, tidak lulus ujian. Ada seorang muda yang kaya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus bilang apa? Kenapa kamu panggil saya baik? Cuman satu yang baik. Maksudnya adalah kebaikan yang benar-benar baik itu, yang tidak relatif tapi absolut baik, itu cuman satu, yaitu Allah. Berarti kalau kamu menyebut saya Allah, saya baik, apakah kamu benar-benar percaya saya adalah Allah? Lalu Tuhan Yesus bilang, wah kamu harus begini begitu. Dia bilang, sudah, semuanya sudah saya lakukan sejak masa kecilku. Hebat sekali. Tuhan bilang, sebenarnya Tuhan tahu bahwa dia ini tidak sempurna, dia ini berdosa, dan dia ini menuju ke neraka. Oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa satu-satunya cara dia bisa selamat, satu-satunya jalan keluar bagi dia ke surga adalah kalau dia bertobat. Kalau dia meninggalkan kesombongannya, meninggalkan hidupnya yang lama, yang terjangkar di dunia ini. Mau ke surga kan? Tetapi hidupnya masih terjangkar di dunia. Kalau begitu, lepaskan jangkar. Pergi jual semua milikmu. Lalu kemari, ikut Tuhan. Oh, ikut Tuhan itu berarti sekarang jangkarnya ditautkan kepada Tuhan. Kalau tadinya itu masih ada rumah, wah kalau gitu, wah sayang rumah saya. Ada apa lagi? Tanah dan lain sebagainya. Kalau terjangkar di dunia ini, hati-hati saudara. Nanti Tuhan Yesus datang, yang lain terangkat, kita terangkatnya cuma setengah, turun lagi karena terjangkar di dunia ini. Nggak bakal begitu sih. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa manusia lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan
daripada diri dia sendiri. Tuhan suruh Yosua untuk keliling Yeriko. Ini tidak masuk akal. Gimana? 1 hari keliling 1 kali, besoknya keliling lagi sampai 6 hari. Hari yang ke-7 baru keliling 7 kali. Tapi kalau mereka percaya kepada Tuhan, kalau mereka bersandar kepada Tuhan yang sudah menyibakkan sungai Yordan buat mereka di belakang mereka, kalau mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka akan taat. Tuhan mau dengar. Tuhan mau lihat bahwa mereka taat. Tidak boleh ngomong, tidak boleh menjawab sepatah kata pun. Nanti pada hari ke-7 baru kamu tiup sangkakala. Dan mereka taat. Tuhan suruh, kalau hari Sabat itu istirahat, jangan melakukan pekerjaan apapun. Di padang gurun Tuhan suruh Musa kasih tahu orang Israel, mana akan turun, tetapi hanya pada hari Minggu sampai hari Jumat. Nanti pada hari Sabtu itu tidak akan turun. Tetapi mereka tidak percaya. Tuhan bilang, ya, pada hari Sabat itu nanti tidak akan turun. Mereka masih cari, ini mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang bahwa nanti pas hari Jumatnya itu, mana akan turun 2 kali lipat. Dan kamu harus kumpulkan untuk hari Jumat dan untuk hari Sabtu. Ada sebagian tidak percaya juga. Sekali lagi. Sebenarnya Tuhan sedang menguji apakah mereka benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Apakah mereka mau taat kepada Tuhan. Tuhan suruh mereka memelihara hari Sabat, bukan hanya hari, tahun juga Tuhan suruh. Sehingga setiap 6 tahun, tahun ke-7-nya itu, mereka jangan menabur dan jangan menuai. Dan Tuhan janji bahwa Tuhan akan memberkati mereka, sehingga pada tahun yang ke-6 itu, mereka akan mempunyai cukup tuaian untuk mereka bahkan makan sampai tahun ke-3. Nanti pada tahun Sabat di mana mereka tidak menabur dan menuai itu, mereka masih akan makan hasil yang tahun lalu. Tuhan sudah janji. Tuhan suruh mereka supaya 3 kali setahun, semua laki-laki usia 12 tahun ke atas pergi beribadah ke Yerusalem. Dan Tuhan janji bahwa bangsa-bangsa sekeliling mereka tidak akan mengingini negeri mereka. Seandainya mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi Israel ternyata cuman omon-omon doang. Mereka cuman mengaku umatnya Tuhan. Tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak percaya firman-Nya Tuhan. Janda yang bukan dari wilayah Israel, dia yang lebih taat kepada Tuhan, dia yang lebih beriman karena dia yang melakukan firman Tuhan. Nah, jadi saudara, tadi saya sebut di dalam Lukas pasal 4 ayat 25 itu. Coba kita lihat sebentar deh. Kita kembali ke Lukas yang saya sebut itu. Sebenarnya Tuhan Yesus yang sebut. Pasal 4. Ya. Kan di ayat 25-nya, dia menyebut janda di Sarfat ini. Tapi sebelumnya, ya, di ayat ke-22, ini konteksnya itu, waktu itu Tuhan Yesus mengajar di Nazaret. Nazaret itu adalah tempat dia tumbuh dewasa, dan orang-orang di situ kenal dengan Yusuf, kenal dengan Maria, kenal dengan saudara-saudaranya, bahkan kenal dengan Yesus sendiri. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengajar di situ, di sinagog, dan mereka kelihatannya tidak impressed. Ya. Ayat yang ke-22, dan semua orang itu membenarkan dia, padahal mereka membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Tapi lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ternyata mereka tidak percaya karena mereka kenal dengan dia. Bukankah dia ini anak Yusuf? Seolah-olah mereka berkata, nggak mungkin. Dia ini cuma anak tukang kayu. Jadi, akhirnya Tuhan bilang apa? 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi mereka sebenarnya tidak menghargai Tuhan Yesus dan mereka masih menuntut supaya mereka melihat bukti-bukti dulu. Padahal sebenarnya bukan bukti-bukti yang mereka mau lihat. Mereka tersandung oleh kesombongan mereka.
Jadi, respon Tuhan adalah dia ceritakan tentang janda di Sarfat. Katanya, ada banyak janda di Israel, tetapi hanya satu janda di Sarfat yang Tuhan selamatkan. Yang sampai setiap kali itu tidak habis-habis, minyaknya tidak habis, tepungnya. Cuman satu janda yang Tuhan selamatkan. Ada banyak orang kusta di daerah Israel, cuman satu yang Tuhan sembuhkan, dan itu adalah orang Aram, panglima Aram, Naaman. Karena cuman Naaman yang datang mencari Elisa. Oh, saudara. Jadi, apa yang Tuhan Yesus mau katakan di sini? Karena mereka tidak menghargai dia. Dia sudah datang kepada mereka. Dia datang sebagai saudara mereka. Tapi mereka tidak mengasihi dia. Sama. Pada zaman Elia, zaman Elisa, mereka tidak mengasihi Tuhan. Jadi mereka tidak mengasihi Elia. Jadi mereka tidak mengasihi Elisa. Bagaimana mereka mau datang kepada Elisa? Bagaimana orang kusta mau disembuhkan? Dan ketika orang-orang di Nazaret itu, mereka bilang, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri." Mereka tidak datang kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka mau disembuhkan? Oleh sebab itu, maka Tuhan sebenarnya bukan hanya menguji janda di Sarfat, menguji orang Israel, menguji orang Nazaret. Tuhan menguji kita juga dan mau melihat siapa di antara kita yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Itulah yang akan datang kepada dia. Itulah yang akan mencari dia, yang akan mendengarkan firman-Nya, yang akan merenungkannya, dan akan melakukannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari juga, sama seperti janda ini akhirnya tahu bahwa firman-Mu benar. Maka oleh sebab itu kami mau melakukannya. Segala prinsip yang Engkau ajarkan, kami akan turuti. Dan kami tahu bahwa jalan-Mu jauh lebih daripada jalan kami. Oleh sebab itu, sekalipun kami tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang Engkau perintahkan, kadang-kadang kami tidak bisa melihat masa depan, dan kami tidak bisa melihat apa efeknya dari mentaati Engkau. Tetapi Engkau tahu. Nah, kami percaya. Oleh sebab itu, ajarkanlah kami, latihlah kami seperti Engkau melatih Elia, agar kami bersandar kepadamu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.